Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal. Nah, pertama itu kalau misalkan kita sudah berhasil login, kita akan ditampilkan pada halaman ini. Nah, untuk menambahkan soal itu kita bisa pilih aksi cepat bagian tambah soal, ataupun juga kita bisa ke bank soal, kemudian pilih tambah soal. Nah, untuk pertama itu kita bisa pilih mata pelajarannya dulu. Misalkan di sini kita pilih matematika dasar. Kemudian untuk tipe soalnya itu ada pilihan ganda, essay, checklist, tabel, dan drag and drop. Nah, kali ini tuh kita akan bahas terkait bagaimana pembuatan soal pilihan ganda. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa pilih folder ataupun buat folder baru. Kalau pilih folder itu ada daftar folder yang sudah ada. Kemudian buat folder baru, misalkan kita tambahkan nama foldernya itu adalah Pilgan Matematika. Matematika. Nah, untuk folder yang kita buat itu kita bisa buat secara privat ataupun secara publik. Kalau kita checklist folder privat ini, itu artinya foldernya itu hanya bisa dilihat oleh kita sendiri beserta admin pusat dan superadmin. Dan admin cabang lain itu tidak bisa melihat folder yang kita buat, ataupun juga tentor. Nah, kalau kita tidak checklist, itu artinya admin cabang lain, tentor, itu dapat melihat folder kita. Nah, di sini tuh saya checklist untuk membuat foldernya itu secara privat. Kemudian ini ada rumus-rumus matematika. Kemudian ini bisa ubah ukurannya, ukuran fontnya, misalkan heading 1, tapi di sini saya akan menggunakan ukuran yang normal saja. Misalkan 5 tambah 5 soalnya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan gambar. Cuman untuk video kali ini saya tidak menambahkan gambar pada soalnya. Nah, kemudian itu ada opsi pilihan gandanya. Misalkan di sini 4, opsi A-nya. Opsi B itu 3, opsi C 2, dan opsi D itu 1. Nah, kalau misalkan kakak mau menambahkan opsi lain, itu bisa pilih tambah opsi. Kalau misalkan mau mengurangi opsinya, misalkan cuma sampai C saja, itu bisa dihapus opsi D-nya. Nah, untuk pembobotan ini bisa dilihat semua secara bawaan itu semuanya 0. Cuman pada pilihan ganda ini minimal harus ada satu opsi yang bobotnya lebih dari 0. Misalkan kita opsi A-nya itu kita berikan bobot 50. Nah, pada sistem ini itu memungkinkan bobot yang lebih dari 0 itu terdapat pada lebih dari satu opsi. Misalkan opsi B juga kita mau menambahkan bobot yang lebih daripada 0 itu bisa. Cuman di kasus ini saya hanya menambahkan bobot yang lebih daripada 0 itu cuman di opsi A saja. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, kita bisa pilih buat folder dan simpan soal. Nah, di sini sudah tertambahkan soalnya. Untuk bisa lihat foldernya, kita bisa ke mata pelajaran yang kita buat tadi. Kemudian, ini daftar soal yang ada di mata pelajaran matematika dasar. Nah, ini merupakan soal yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat soal esai. Nah, seperti sebelumnya kita pilih mata pelajarannya dulu, misalkan bahasa Indonesia, kemudian kita pilih tipe soal esai, kemudian di sini saya tidak buat folder baru, tetapi saya pilih folder yang sudah ada, misalkan folder bahasa Indonesia. Kemudian soalnya, misalkan soalnya itu berapa huruf pada kata Jills. Nah, kemudian untuk jawabannya, nah esai ini berupa isian singkat
dan hanya bisa dimasukkan angka saja, tidak bisa huruf ataupun karakter lainnya. Nah, kemudian di sini misalkan bobotnya itu saya kasih 50. Ya, kalau misalkan kakak tidak bisa hapus angka satunya, bisa diketik di keyboardnya itu Ctrl A, kemudian kita ketik 50. Dan jawaban yang benarnya itu ada 4. Oke, nice. Nah, kemudian itu bisa kita simpan soalnya. Nah, untuk lihat soalnya kita bisa ke bagian mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kita bisa lihat sudah terdapat soal yang kita buat. Ataupun juga kita bisa melalui folder, kemudian pilih mata pelajaran, kemudian ini kita bisa lihat folder yang kita buat tadi, yang ini Bahasa Indonesia. Nah, di sini itu sudah terdapat soal-soal pada folder Bahasa Indonesia tadi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait tipe soal checklist. Nah, di sini kita pilih mata pelajarannya juga, misalkan Bahasa Indonesia. Kemudian ini saya pakai folder yang lama saja. Di sini folder Bahasa Indonesia. Kemudian ini kita bisa isikan soalnya, misalkan soalnya itu yang merupakan kata benda. Nah, ini bisa kita pilih bobotnya berapa, misalkan saya kasih bobot 50. Kemudian itemnya misalkan saya kasih kucing. Kemudian ini kita bisa tambah item, misalkan makan ikan. Nah, kemudian kita checklist apa saja opsi yang benar, yaitu kucing dan ikan. Nah, jadi siswa harus menceklis kucing dan ikan untuk mendapatkan bobot 50. Kalau misalkan yang di checklist itu cuma satu saja, misalkan cuma kucing dan ikannya tidak di checklist, maka siswa tidak mendapatkan bobot 50. Oke. Nah, di sini itu bisa kita simpan soalnya. Dan di sini juga bisa kita lihat lagi, ini sudah ada. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat soal tabel. Seperti biasa kita pilih mata pelajarannya dulu. Misalkan ini kita pilih soal matematika, kemudian kita pilih tabel, kemudian di sini saya pilih folder yang sudah ada. Di sini saya masukkan ke folder simulasi matematika. Kemudian di sini saya kasih instruksi bilangan prima. Jadi kita kalau bilangan, misalkan angkanya itu bilangan prima, maka jawabannya benar. Untuk bobotnya itu misalkan saya isi 50. Nah, untuk tipe tabelnya atau label tabelnya itu bisa kita edit, bisa benar, bisa true, bisa prima, bisa bukan prima. Ini sesuai dengan yang kita mau. Ini juga kita bisa tambah kolomnya kalau misalkan mau. Dan tampilannya itu akan seperti ini. Tampilan pada siswanya. Cuman untuk soal ini saya hanya membutuhkan 2 label kolom saja. Prima atau bukan prima. Nah, kemudian pernyataannya misalkan angka 3, ini jawabannya prima. Kemudian saya tambah keterangan lagi, tambah pernyataan lagi. Misalkan angka 8, di mana angka 8 itu bukan prima. Kemudian selanjutnya itu 5. 5 merupakan prima. Kemudian selanjutnya itu kita simpan soalnya. Nah, oke.
Nah, kalau begini nih soalnya sudah tersimpan, kita bisa dilihat pada mata pelajaran matematika dasar. Kita bisa klik detail, kemudian ini sudah ada tampilan soal tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana pembuatan soal untuk tipe drag and drop. Nah, pertama pilih mata pelajarannya dulu, misalkan saya pilih matematika dasar, kemudian tipe soalnya kita pilih drag and drop, kemudian di sini saya pilih folder yang sudah ada, misalkan saya masukkan di simulasi matematika lagi. Nah, kemudian ini soalnya sebagai instruksinya, misalkan pasangkan atau drag pada hasil yang sesuai. Nah, kemudian selanjutnya ini terdapat bobot soal, misalkan saya isi 50, kemudian ada item, misalkan saya isi 2 tambah 2. Nah, di sini kita bisa tambah itemnya, misalkan saya mau 3 item. Dan di sini 3 tambah 3, di sini 4 tambah 4. Nah, kemudian itu ada kategori. Ini misalkan 4, ini 6, terus kita tambah kategori lagi. Di sini 8. Untuk jumlah item dan jumlah kategorinya itu harus sama. Dan setiap item itu hanya bisa pilih satu kategori saja. Dan setiap item tidak bisa memilih kategori yang sama. Misalkan 2 tambah 2 tidak bisa. 4 dan 3 tambah 3 juga itu 4 tidak bisa. Ini kemudian kita pilih ini 4. Jawaban benarnya. Kemudian 3 tambah 3 itu 6. Dan 4 tambah 4 itu adalah 8. Dan ini juga bisa kita hapus. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.